Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua, keluarga besar GBI Elsyadai Magelang. Selamat bertemu kembali dalam Renungan 79. Hari ini kita siapkan seluruh kehidupan kita untuk kita diberkati dengan setiap kebenaran firman Tuhan. Tema firman Tuhan yang akan saya bawakan adalah Karena Tuhan Sayang. Kita membuka kitab kita di dalam kitab Amos, pasal yang ke-7, ayat yang ke-14 dan 15. Amos pasal yang ke-7 ayat yang ke-14 dan 15. Demikian firman Tuhan. Jawab Amos kepada Amazia, "Aku ini bukan nabi dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah arah hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah bernubuatlah terhadap umatku Israel." Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kitab Amos ini ditulis oleh Nabi Amos sendiri. Tentang Nabi Amos dituliskan bahwa dia tidak termasuk golongan para nabi, dia hanya seorang peternak, seorang pemungut buah arah hutan. Tetapi kita melihat Tuhan memanggil dia untuk menyampaikan pesan kepada bangsa Israel, untuk menyampaikan suatu pesan nubuat tentang bangsa Israel. Nabi Amos ini menerima 5 penglihatan dari Allah yang ditulisnya dalam 3 pasal yang berbeda. Kalau kita melihat di pasal yang ke-7, 8, dan pasal yang ke-9, di sana dicatat 5 penglihatan yang Nabi Amos lihat, dia dapatkan dari Allah. Suatu penglihatan tentang bangsa Israel. Hari ini kita akan memperhatikan penglihatan-penglihatan yang Nabi Amos tulis di dalam pasal yang ke-7 ini, yaitu penglihatan yang pertama, kedua, dan ketiga. Kita akan sama-sama belajar dari setiap penglihatan yang Nabi Amos lihat ini dan apa pelajaran untuk setiap kehidupan kita, umat-umat Tuhan. Yang pertama adalah penglihatan tentang belalang. Nabi Amos melihat tampak Tuhan membentuk kawanan belalang. Belalang itu bersifat merusak. Kalau kita melihat di dalam Amos pasal yang keempat, ayat yang ke-9. Amos pasal yang keempat, ayat yang ke-9. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum, telah melayukan taman-tamanmu dan kebun-kebun anggurmu, pohon-pohon ara dan pohon-pohon zaitunmu dimakan habis oleh belalang, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan telah mengirim hama dan belalang yang memakan habis hasil panen mereka, dengan maksud supaya bangsa Israel ini berbalik dari perbuatannya yang jahat dan bertobat. Apa yang Tuhan lakukan ini adalah suatu bentuk belas kasihan Tuhan Allah kepada umatnya, bangsa Israel. Yang Tuhan kehendaki, yang Allah kehendaki adalah suatu pertobatan. Tuhan berharap, Tuhan menginginkan bangsa Israel ini berbalik dari setiap perbuatannya yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dan bertobat, menjadi umat-umat yang melakukan kebenaran. Di dalam perjanjian baru, Yesus pernah memberikan suatu perumpamaan tentang domba yang hilang. Tentu kita sudah sering mendengar suatu kisah itu di dalam Lukas pasal yang ke-15. Suatu kisah di mana Tuhan memberikan perumpamaan seorang gembala yang memiliki 100 ekor domba. Kemudian ada satu yang hilang. Mungkin orang secara logika berpikir seorang gembala itu tidak akan mencari yang satu karena lebih banyak 99 yang ada saat itu. Tetapi kalau kita membaca kisahnya, seorang gembala itu akan mencari seekor domba yang hilang. Itu adalah gambaran Allah kita. Ada satu orang yang hilang, Tuhan akan menunjukkan belas kasihannya. Dia tidak akan membiarkan satu jiwa pun binasa. Yang Allah kehendaki, satu orang, satu jiwa pun harus tetap berbalik kepada Tuhan. Seorang gembala, dia tidak akan membiarkan satu ekor domba pun hilang
tetapi dia akan mencari dan menemukannya. Setiap kehidupan kita melihat Tuhan selalu menunjukkan belas kasihannya kepada setiap orang yang dia kasihi. Tuhan tidak ingin satu orang pun, satu jiwa pun binasa. Tuhan ingin selalu menunjukkan belas kasihannya kepada setiap jiwa. Yang Allah inginkan, setiap orang yang mungkin sudah melenceng dari kebenaran, sudah meninggalkan Tuhan, tidak lagi mengasihi Tuhan. Tuhan ingin terus menunjukkan belas kasihannya, supaya orang tersebut menyadari akan kesalahannya, akan perbuatan yang tidak benar di hadapan Tuhan, dan berbalik kepada Tuhan untuk bertobat. Inilah yang dilakukan Allah kepada bangsa Israel. Tuhan bermaksud untuk menyadarkan orang-orang Israel supaya mereka ini menyadari perbuatan yang tidak benar di hadapan Tuhan dan kemudian berbalik, bertobat kepada Allah. Tetapi kalau kita melihat di pasal yang keempat ayat yang ke-9 yang sudah kita baca, di bagian terakhir menyatakan bahwa namun kamu tidak berbalik kepadaku, demikianlah firman Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan, apa yang Allah lakukan, setiap teguran, peringatan yang diberikan kepada bangsa Israel tidak membuat mereka berbalik, tidak membuat mereka bertobat kepada Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Di dalam 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang ketiga, 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang ketiga, firman Tuhan katakan, terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Suatu ayat yang meneguhkan setiap kehidupan kita bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh belas kasihan. Segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan ingin selalu menunjukkan belas kasihannya kepada setiap kehidupan kita, orang-orang yang dikasihinya. Setiap teguran, peringatan yang Tuhan sampaikan, itu adalah bukti karena Tuhan sayang kepada setiap kehidupan kita, kepada setiap orang-orang yang mengasihinya, setiap orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Yang Tuhan kehendaki adalah orang tidak binasa, tetapi berbalik dari perbuatan yang jahat dan bertobat kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan sayang, maka Ia memperingatkan. Tetapi bangsa Israel, mereka tidak berbalik dan bertobat. Belas kasihan Allah juga dinyatakan ketika Nabi Amos berdoa syafaat, memohon pengampunan dari Allah. Kalau kita kembali dalam Kitab Amos pasal yang ke-7, ayat yang kedua dan ketiga. Ketika belalang mulai menghabisi tumbuh-tumbuhan di tanah, berkatalah aku, Tuhan Allah, berikanlah kiranya pengampunan. Bagaimanakah Yakub dapat bertahan? Bukankah ia kecil? Maka menyesallah Tuhan karena hal itu. Itu tidak akan terjadi, firman Tuhan. Belas kasihan Allah dinyatakan ketika Nabi Amos dia berdoa meminta pengampunan kepada Allah. Allah menarik mundur belalang-belalang itu sebelum hewan-hewan tersebut merusak total hasil panen orang-orang Israel. Kita melihat bagaimana hati Tuhan untuk setiap umat-umatnya. Belas kasihan Allah yang Tuhan Allah nyatakan bagi setiap umat-umatnya, orang-orang yang dikasihinya. Itu adalah penglihatan yang pertama, penglihatan tentang belalang. Yang kedua, penglihatan yang kedua adalah api. Kalau kita dapat membacanya dari ayat yang keempat sampai ayat yang keenam, itu adalah penglihatan kedua tentang api. Api melambangkan hukuman yang lebih keras daripada hukuman sebelumnya, yaitu belalang. Suatu penglihatan tentang api yang memakan habis, yang pekerjaannya menghancurkan itu dihentikan Tuhan ketika Nabi Amos juga berdoa kepada Tuhan. Kembali lagi ketika Nabi Amos ini memanjatkan doa syafaat, meminta permohonan pengampunan atas bangsa Israel, Tuhan Allah menunjukkan belas kasihannya kepada bangsa Israel. Tuhan menunjukkan belas kasihannya kepada bangsa Israel. Tuhan mau supaya bangsa Israel ini berbalik kepada Tuhan dan bertobat. Itu tujuan Tuhan Allah untuk setiap kehidupan umat-umatnya.
Penglihatan yang ketiga adalah penglihatan tentang tali sifat. Penglihatan yang ketiga yang Nabi Amos lihat, Nabi Amos menyatakan bahwa Allah sedang mengukur bangsa Israel dengan tali sifat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tali sifat adalah tali yang dipakai oleh tukang bangunan atau tukang batu untuk memastikan tegak dan lurusnya suatu bangunan, suatu tembok. Dan Israel ini didapati dalam keadaan tidak lurus lagi dan mungkin akan roboh karena mereka telah menolak firman Allah. Kalau kita membaca di pasal yang ke-7 ini, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17, Imam Amazia ini justru mengusir Nabi Amos dan tidak mau mendengar suara Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Amos tentang bangsa Israel. Ketika Tuhan menyampaikan suatu teguran, hukuman, peringatan lewat Nabi Amos ini, justru Imam Amazia mengusir Nabi Amos. Dia tidak mau mendengarkan suara Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Amos. Karena itu hukuman Allah pasti akan datang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dapat kita pelajari dari kisah ini? Tuhan kita Yesus Kristus, Dia adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Yang Tuhan kehendaki adalah setiap orang tidak binasa, melainkan diselamatkan. Setiap teguran, peringatan yang Tuhan sampaikan, itu adalah bukti karena Tuhan sayang. Tuhan menginginkan, Tuhan menghendaki supaya orang berbalik dari perbuatannya yang jahat dan kembali kepada Tuhan untuk bertobat. Jangan tolak kebenaran firman Tuhan, jangan tolak setiap teguran Tuhan yang datang dalam setiap kehidupan kita. Tuhan menginginkan kita kembali kepadanya. Teguran adalah bukti karena Tuhan sayang kepada setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan, saya percaya kita semua umat-umat Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan yang kita dengar hari ini kembali mengingatkan setiap kehidupan kita bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih, penuh belas kasihan. Karena Tuhan sayang, Tuhan memperingatkan, Tuhan menegur setiap kehidupan umat-umat yang dikasihinya, supaya umat-umat yang dikasihinya berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati setiap kehidupan kita. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat kita semua. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, Bapak Ibu Saudara dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp di nomor 081 327 420 088. Sama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kembali kami diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Kami belajar Tuhan, kembali kami diingatkan, kembali kami diteguhkan dengan kebenaran firman-Mu bahwa Engkau Tuhan Allah kami adalah Tuhan Allah yang penuh dengan belas kasihan. Engkau menghendaki setiap kehidupan kami untuk tetap berada di dalam genggaman tangan Tuhan, berbalik kepada Tuhan, tetap ada di dalam kasih sayang Tuhan untuk setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berbahagialah kami keluarga besar GBD El Shaddai Magelang yang tahu bersorak-sorai. Ya Tuhan, kami hidup dalam cahaya wajah-Mu, karena nama-Mu kami bersorak-sorai sepanjang hari. Dan karena keadilan-Mu, mereka bermegah. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan, bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.